Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fiuno Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Di sini saya akan melanjutkan materi saya mengenai komunikasi eksternal. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa membantu kalian dalam mengatasi atau mempelajari mengenai komunikasi eksternal. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peran dan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan bagi identifikasi atau melaksanakan mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik, mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi material, tapi materi sekaligus kenapa yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi. Kita termasuk yang paling utama adalah pada klien, pada relasi dan para konsumen yang justru menjadi market utama dari lembaga atau perusahaan, baik teman-teman mahasiswa. Pertanyaan pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya air yang dimaksud dengan komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut dengan diindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan atau dilaksanakan yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menyalin, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka yang ada di luar organisasi. Tempat kita bertugas berkomunikasi eksternal. Secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Kita menyebut khalayak berarti semua mereka yang terlibat dalam statusnya di luar lingkup organisasi, bahwa masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi serta komunikasi eksternal sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan selain sebagai hubungan timbal balik yang jelas peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini
adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan. Menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan yang begitu organisasi pada akhirnya mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya organisasi itu memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa mengkontribusi kepada lingkungan dan sekitar dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dilakukan. Mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging, paling tidak sehingga terciptanya hubungan timbal balik antara luar organisasi. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal. Di komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi. Kita memang ini menjadi yang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin diantar kepada khalayak, atau ketika ini dianggap sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hal tersebut semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula sebesar-besarnya, ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga yang dikatakan gerak apa saja untuk dalam komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga atau perusahaan. Dilakukannya strategi ini dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Kendati demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran. Mesti komunikasi eksternal adalah sebuah strategi yang perlu digarisbawahi bahwasannya pemegang saham atau pelanggan termasuk lain masyarakat umumnya sebagai dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, kenapa? Selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, satu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk meningkatkan atau menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen untuk dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlibat secara langsung atau tidak, apa punya hubungan secara langsung dan atau tidak. Yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi sebenarnya perusahaan komunikasi eksternal ini
perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam pesan atau feedback yang akan membantu lembaga atau juga akan mendapatkan berbagai perkembangan lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan yang sangat berpengaruh hebat dalam komunikasi atau terbentuknya komunikasi. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh kelahiran atau pelanggan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya? Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas sehingga kita bisa jadi salah satu di antara sekian banyak jenis. Ini merupakan komunikasi eksternal Anda lakukan dengan Anda melihat atau disinyalir, ternyata akhirnya Anda mengetahui. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Yang pertama adalah jenisnya. Itu bisa dari website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan produk, akan tetapi dengan pihak luar memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka, tetapi dalam jangkauan yang panjang melalui website semua orang bisa bersentuh dan atau terjangkau di di dalam website yang kita memasukkan berbagai macam informasi. Berbagai macam pesan mengenai perusahaan, kita mengenal kelebihan, produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan. Untuk membangun bahwa untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga dan dalam konteks public relation menjadi alat bagi public relation office. Topik secara umum dalam komunikasi organisasi dinikmati di lembaga atau perusahaan yang dimanfaatkan dalam skala yang lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk jasa dan membangun relatif sehingga citra lembaga menjadi lebih baik dan bentuk dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga meski memang tidak semua perusahaan mempunyai masalah, tetapi jelas adalah salah satu media seperti majalah yang suatu media dalam konteks media cetak tentu saja yang dapat membentuk berbagai macam tulisan maupun gambar sehingga cukup krusial bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap melalui komunikasi langsung dalam suatu organisasi atau perusahaan organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah dari kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga. Kita juga beberapa kelebihan dari majalah tersebut dibuat lebih detail sehingga dengan keinginan urusan atau lembaga dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media yang lain. Namun kekurangannya adalah organisasi perusahaan memang dituntut untuk memiliki budget yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil dan majalah dicetak bukan hanya dalam satu atau dalam jumlah relatif
kecil. Justru jenis dan berikutnya adalah stress reels atau media relates. Press release ini dimuat dalam majalah yang bisa, namun majalah tidak selalu memuat seperti berita satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak biasa. Apapun bentuk dalam publikasi, melalui televisi, melalui radio, atau media cetak, organisasi kegiatan terkini, produk lainnya fokus pada satu titik yang ingin dipublish, yang dipromosikan melalui media rilis tadi. Yang berikutnya brosur. Barangkali juga merupakan suatu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenis. Begitu juga dengan poster. Kalau poster yang biasa langsung muncul ke satu titik masalah, sehingga dapat memahami ini secara umum dalam sekali baca atau prosedurnya. Biasanya dibagi di tempat-tempat umum untuk dapat masyarakat banyak, tapi kekurangannya adalah gampang dilupakan. Lengkapan pun dibuang oleh mereka yang sudah membaca atau menerima. Seperti misalnya contoh dari saya sekali baca aja, habis itu udah buang aja, terus taruh di mana aja, pasti tuh lupa kan. Dan kalau poster hasilnya lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik dan mampu mengundang khalayak banyak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda, barangkali sebagai penanggung jawab atau pemimpin lembaga atau perusahaan apa saja. Itu konferensi pers juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk berhubungan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi atau lembaga atau perusahaan dan pemerintah. Dilanjutkan dengan sesi tanggung jawab. Seperti narasumber adalah merupakan yang disiapkan sebagai orang yang paling tahu dalam masalah dan dengan dipersiapkannya sebagai note tulis dan orang yang paling tahu dan bisa menjawab jika kalau mereka yang terpilih dan berdiri dari sumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan. Ini menjadi salah besar, dan organisasi menggunakan konferensi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbaru. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis dan media-media tempat ruang kita memanfaatkan berita tersebut. Dengan para juri tulisnya seperti organisasi ini juga akan dalam kondisi sekarang lebih jauh dan banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan. Berbagai produk dan yang kita desain dalam rangka menyampaikan pesan atau informasi tertentu terkait dengan produk, tentang perusahaan, tentang hal apapun yang kita bahas, kita perkenalkan pada khalayak banyak. Apabila media sosial
begitu banyak, dan ini merupakan bentuk dan jenis komunikasi eksternal. Jadi apapun, kadang-kadang kita punya sumber bacaan lain. Satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik, yaitu membentuk dari komunikasi eksternal ada bagian akhir. Nanti kita akan coba lihat sebenarnya ada tidak alasan yang menguntungkan perusahaan. Kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan dan apa alasannya? Dan kan kita coba setelah ini ada beberapa alasan sebenarnya menguntungkan perusahaan, lembaga. Kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan, harus mengelola desain sedemikian rupa dan harus memiliki jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal tersebut. Ini ada 2 alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama, komunikasi eksternal itu untuk membentuk persepsi atau opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah perspektif positif, perspektif publik, perspektif khalayak, dan perspektif investor, dan perspektif klien, dan persepsi konsumen dan persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan. Kita menjadi lebih positif sehingga akhirnya apa ini akan mengangkat derajat perusahaan, nama baik, mengangkat nama pesan tren atau perusahaan, citra perusahaan. Selain strategi menjual persediaan dari publik mempunyai peran yang sangat besar untuk dan meningkatkan penjualan yang lebih besar. Contohnya, perusahaan ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik tentang sebuah peran yang kita punya. Misal, mereka tidak akan segan-segan untuk membelikan mereka meski dengan harga tinggi. Kenapa? Itu dipercaya kualitasnya bagus dan mereka tidak lagi pernah melirik brand-brand yang lain. Kalau sudah suka sama satu barang pasti akan tetap di situ saja. Dan lagi, promosi yang akan merekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain adalah iklan berjalan dengan gratis produk-produk yang kita punya kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Nah, yang kedua, keuntungan kegiatan komunikasi eksternal ini dikelola dan dilakukan secara benar adalah perusahaan pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terdeteksi atau tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik. Ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang akan dimunculkan atau yang akan melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru yang belum disentuh sekarang. Di satu seperti kita ketahui, misalnya di era sekarang yang modern, misalnya semua dapat dilakukan melalui media sosial yang kita tersentuh, yang berada di pelosok. Nah, sekarang kita sudah bisa tarik yang kita tahu dan tidak kenal. Sekarang kita bisa kenal apa yang ingin. Kondisi online sekarang kita tidak bisa sampai di titik manapun asal yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Ini bagian terakhir dari komunikasi eksternal dari pembahasan kita, bermanfaat untuk Anda terhadap faktor itu. Dan sampai di sinilah saya akan menyampaikan materi pada minggu ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
dan mengharap maklumi karena saya masih belajar kalau ada yang salah. Dan jangan lupa like, komen, boleh juga subscribe apalagi, dan share gak apa-apa juga. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.